Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku semua? Semoga sedulurku, teman-temanku di seluruh penjuru tanah air selalu diberi kesehatan, panjang umur, banyak rezeki ya, dan tidak lupa permintaannya selalu usahanya diberi kelancaran. Di sini Griyo Android akan sedikit berbagi trik ya, berbagi trik tentang satu fitur UV, dan juga ini termasuk untuk menjawab pertanyaan subscriber dan juga permintaan dari subscriber, dikarenakan selama ini kan yang dikumpas CPU RAM UFS MMC nya jadi jarang dibuat konten. Nah, di kesempatan video kali ini sekalian untuk menjawab pertanyaan dari subscriber Griyo Android. Di sini nanti Griyo Android akan sedikit berbagi trik ya, trik yang mungkin teman-teman sudah pada tahu, tapi mungkin ada yang belum. Makanya di sini sedikit akan kami bahas ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah bisa mengaplikasikan tutorial-tutorial dari Griyo Android. Semoga bisa menjadi tambah mahir, tambah lihai, dan bisa untuk mencari maisha ya. Dan tetap semangat untuk teman-teman yang mungkin di situ masih belum klik dengan alatnya atau dengan piranti-pirantinya yang khususnya untuk eksekusi CPU RAM. Tetap selalu diulang-ulang ya lur, jangan menyerah pokoknya. Nah, di sini ada handphone Redmi 9 ya. Ini Redmi 9 ini kiriman dari subscriber ya, minta dibuatkan konten ya, tapi saya bingung ini mau buat judul apa. Ya wis lah, sekalian saya sedikit membahas tentang salah satu fitur UV yang di situ nanti sering teman-teman jumpai di lapangan. Banyaknya teman-teman di situ ada kendala ketika melakukan update firmware pada IC eMMC. IC-nya jadi terdetek movie none atau alias produk name-nya jadi kosong-kosong ya. Nah, itu sering ya dijumpai ya. Di sini nanti kami akan sedikit berbagi pengalaman, trik, dan tips juga untuk teman-teman untuk menyiasati agar IC eMMC ketika dilakukan update firmware itu tidak terjebak di movie none atau tidak terbaca produk name 0000 ya. Nah, itu triknya seperti apa ya, nanti selalu dipantengi channelnya Griyo Android. Nah, tapi untuk informasi mendasarnya, yaitu untuk teman-teman sebelum melakukan update firmware pada IC eMMC, di situ yang perlu diperhatikan ya, di situ adalah firmware version pada IC eMMC-nya. Jadi sebelum melakukan update FFU itu teman-teman harus mengetahui dulu firmware versionnya. Jadi kebanyakan dari teknisi yang melakukan update firmware FFU terus IC
eMMC-nya itu yang sering dikatakan matilah atau terjebak mufinan lah. Nah, itu karena tidak diperhatikannya firmware versionnya. Mungkin teman-teman ada yang nanya, terus kenapa sih harus diupdate FFU, harus diupdate firmware pada IC eMMC-nya? Ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya seperti itu. Jadi fungsi daripada firmware FFU di sini ini untuk melakukan pemrograman pada IC eMMC. Mungkin eMMC-nya di situ statusnya sudah urgent ya, sudah lifetime-nya sudah 90%. Atau teman-teman ingin melakukan pergantian IC pada tipe-tipe brand tertentu yang di situ membutuhkan RPMB yang sifatnya clean ya, yang belum terprogram atau istilahnya tidak provisionate. Itu juga salah satu trik untuk menjadikan si IC eMMC ini menjadi clean RPMB. Itu salah satu fungsi daripada FFU. Kemudian ada yang tanya lagi, misalnya ada IC yang sudah urgent kemudian di FFU awet enggak? Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya seperti itu, yaitu kembali lagi pada ini ya, secara hardware si IC ya. Kalau si IC sendiri yang mungkin di situ eMCP yang sudah ada RAM-nya, kok IC MMC itu yang RAM-nya yang bermasalah, ya tentunya tidak awet walaupun dilakukan pemrograman FFU. Tetapi kalau dari segi hardware-nya masih bagus, RAM-nya tidak bermasalah ya tentunya awet gitu loh. Jadi sedikit tadi saya jelaskan kenapa sih IC harus di FFU, untuk apa sih. Nah kan jadi ngerti ya. Ya semoga bisa difahami. Di sini ada handphone, ini punyanya subscriber dalam kota. Ini punyanya Om Iwan. Di sini kendala awalnya, ini handphonenya sudah saya garap, nanti bisa disimak cara eksekusinya ya. Ini handphone masuk dalam keadaan sistem destroyed ya. Setelah kita lakukan pengecekan pada IC, ternyata IC-nya sudah lifetime, sudah 90%. Dan di sini nanti akan saya tunjukkan bagaimana metode cara update firmware FFU yang tentunya meminimalisir agar IC itu tidak terjebak di mufinan, atau IC itu tidak terjebak jadi produk name 0000 atau 000. Langkahnya seperti apa nanti akan saya praktekkan. Oke lur, disimak terus ya videonya, jangan di skip. Dan tentunya di sini nanti akan saya tunjukkan metode cara update firmware posisi masih ISP ya. Di situ juga bisa sedikit meminimalisir, mungkin bagi teman-teman yang masih belum lihai dalam melakukan pencongkelan IC, ini salah satu trik juga melakukan update firmware FFU dalam posisi di ISP gitu. Tapi prosesnya pun, misalnya teman-teman mau IC-nya dilepas, ditaruh di BGA ya nggak apa-apa, atau posisi ISP pun juga nggak apa-apa, intinya bebas, penulisannya bebas. Tapi untuk handphone ini, untuk Redmi 9 ini nanti saya praktekkan dengan metode ISP ya. Tentunya ada triknya. Kalau tidak pakai triknya ya biasanya sih handphone akan IC eMMC akan terjebak di mufinan, atau bisa terjadi produk name terbaca 000. Nah, bagaimana caranya? Disimak terus, jangan di skip videonya. Nanti akan kami sedikit
buatkan videonya untuk teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Dan nanti bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke lur, langsung saja ya, tidak menunggu lama-lama, langsung kita eksekusi ya. Disimak terus videonya, monggo jangan di skip.